Audio Jungle. Bersukacitalah kamu di dalam pengharapanmu. Bersukacitalah kamu di dalam pengharapanmu. Sabarlah dalam derita, sabarlah dalam derita, sabarlah dalam derita, sabarlah dalam derita. Bertekunlah dalam doa, bertekunlah dalam doa, bertekunlah dalam doa, bertekunlah dalam doa. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini, hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, diambil dari dalam bahasa Batak, Roma bidu 12 ayat 12. Marlas ni roha mahamu makirim, marbenget ni roha ma dihapor suhon, jugul hok kamu matangiang. Dalam bahasa Indonesia, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayat 23. Seseorang yang pernah tergabung dalam tim SAR Indonesia, yaitu sebuah kelompok yang bertugas menyelamatkan orang lain dari musibah dan bencana, pernah berkata, "Jika kita tersesat dalam perjalanan mendaki gunung, maka yang harus dilakukan adalah jangan pernah berhenti berjalan selelah apapun sampai kita menemukan rumah penduduk dan mendapatkan pertolongan." Artinya, seseorang yang tersesat tidak boleh berhenti berjalan dengan alasan apapun sampai mendapatkan pertolongan. Jika berhenti karena lelah, biasanya akan tergoda untuk duduk di tanah
bahkan berbaring. Dan jika hal itu terjadi, maka tanah akan menyerap panas tubuh dan hal itu bisa menyebabkan kematian. Cukup sering ditemukan para pendaki gunung yang meninggal dalam keadaan duduk. Padahal hanya beberapa ratus meter ke depan ada perkampungan penduduk yang bisa memberikan pertolongan. Perjalanan kehidupan seorang percaya akan menghadapi masa-masa yang sukar, seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Situasi dan kondisi di dunia ini akan semakin memburuk di hari-hari terakhir ini, seperti meningkatnya kejahatan, standar moral yang semakin turun, kehidupan yang sulit dalam hal finansial, tingkat kesehatan dan kesejahteraan yang semakin menurun, dan juga penyesatan yang terjadi semakin banyak. Kondisi yang semakin sulit ini menyebabkan banyak orang kehilangan imannya kepada Tuhan dan mengalami goncangan dalam hati dan pikirannya. Pada saat seperti itu, apakah yang harus dilakukan? Sama seperti kisah di atas, seorang pendaki gunung yang sedang dalam kesulitan harus terus berjalan sampai menemukan pertolongan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Hanya oleh karena Kristus, kita memiliki pengharapan baru yang memberikan kekuatan untuk terus berjalan dalam iman sampai memperoleh kegenapan janji yang sempurna dalam kekekalan. Dalam Tuhan Yesus ada pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Dia sanggup dan selalu menepati janji yang diberikannya kepada kita. Inilah pengharapan yang kuat bagi jiwa kita. Yang harus kita lakukan adalah kita harus bertekun dalam pengharapan yang telah dijanjikannya. Bertekun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkeras hati dan sungguh-sungguh, serta tetap berpegang teguh. Artinya, tidak tergoyahkan, terus berpegang kepada pengharapan dalam Kristus, dan sungguh-sungguh hidup dalam pengharapan tersebut. Bagaimana kita bisa bertekun dalam pengharapan? Dalam firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 12 berkata, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Kita bisa bersukacita karena dalam setiap masalah dan tantangan selalu ada pengharapan. Pengharapanlah yang memberikan kekuatan untuk terus berjalan dalam iman dan ketaatan kepada firman-Nya. Jemaat Makedonia adalah contoh jemaat yang bersukacita dalam pengharapan, sekalipun di tengah kondisi yang tidak baik. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-2, "Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicubai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bersukacitalah dalam segala keadaan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya yang berharap kepadanya. Bahkan dalam masa-masa yang sulit, Dia ingin memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang berkuasa dan sanggup menolong. Pengenalan yang semakin dalam tentang Allah menghasilkan iman yang semakin kuat, dan kita akan menjadi umat-Nya yang bertindak. Seperti Daniel 11 ayat 32, tetapi umat yang mengenal Allah-Nya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan yang kedua,
Sabar dalam kesesakan. Seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun menghabiskan seluruh hartanya untuk menjalani pengobatan, padahal tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Ketika dia mendengar tentang segala pekerjaan dan mujizat yang dilakukan Yesus, iman dan pengharapan akan kesembuhan muncul dalam dirinya. Dia mendengar bahwa Yesus akan melewati daerah tempat tinggalnya. Iman dan pengharapan itu menjadi nyata ketika dia menyentuh jubah Yesus. Kesabaran wanita ini selama 12 tahun adalah teladan bagi kita untuk tetap sabar dalam masa-masa kesesakan. Memang tidak mudah menjalani masa-masa yang sukar, tetapi pengharapan dalam Kristus memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggungnya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tatah Allah. Tujukan mata kita kepada Yesus yang memampukan kita untuk sabar dalam masa sulit. Ketiga, bertekun dalam doa. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kata minta, cari, dan ketok adalah kata kerja yang dilakukan secara terus-menerus sampai menghasilkan sesuatu. Karena itu, berdoalah dengan tekun sampai Tuhan menjawab doa kita. Seorang janda dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang terus-menerus minta pembelaan dari seorang hakim, pada akhirnya sang hakim bersedia membela perkaranya. Sekalipun hakim itu tidak takut terhadap siapapun, tetapi karena ketekunan janda ini, akhirnya memutuskan untuk membelanya. Tuhan akan membenarkan orang pilihannya yang terus berdoa dalam ketekunan. Kekuatan doa tidak hanya untuk menghasilkan jawaban doa, tetapi juga membentuk orang yang berdoa memiliki karakter Kristus dalam dirinya. Semakin banyak berdoa, maka semakin intim hubungan kita dengan Tuhan, dan keintiman itu akan mengubah diri kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Rasul Paulus menulis dalam Roma 5 ayat 3-4, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Di tengah-tengah kesengsaraan dan ketika kita terus bertekun, Tuhan akan memberikan pengharapan yang memberikan kekuatan bagi kita. Maka, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, semestinya kita hidup dengan keyakinan penuh kepada Allah, karena Dia adalah sumber pengharapan, kekuatan, dan jawaban doa. Maka hiduplah dalam pengharapan yang dibungkus dengan kesabaran dan beralaskan ketekunan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya firman ini pun akan membentuk kami menjadi orang yang bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa, sehingga kami tidak akan pernah gentar menghadapi rintangan atau pergumulan hidup kami. Demikian juga dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, berkatilah kami ya Bapa di dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan. Dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami.
Kami juga berdoa untuk Inang dan Babalu. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setiamu. Demikian juga keluarga dari jemaatmu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang menghadirkan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripadamu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan yang juga yang berada di luar kota, yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan mereka maupun dalam pekerjaan mereka, dan juga bersama-sama dalam pergaulan mereka beraktivitas sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat, dan juga Engkaulah yang memimpin kehidupan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di sorga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.